pesona yang asri dikelilingi oleh persawahan yang hijau nan indah, berdirilah lingkungan Qur'ani di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam yang terdiri dari SMP IT, SMA IT, dan KMI dengan sistem Islamic Boarding School. Dengan berbagai program unggulan, diantaranya pendampingan pendidikan karakter, pembinaan bahasa Arab dan Inggris, pendampingan tahsin dan tahfidz Al-Quran, super skill, santripreneur, dan resort camp. Didukung oleh tenaga pengajar berkompeten, fasilitas lengkap dan modern, serta lingkungan yang kondusif, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam menjadi sarana membekali santri agar siap menghadapi tantangan di abad 21 dan era industri 4.0 dengan berbekal pengetahuan pribadi Qur'ani, disertai dengan asas 4 pilar pondok, yaitu pilar Qur'ani, pilar Tarbawi, pilar Ijtimai, dan pilar Lugawi. Daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam melalui situs website santri.baitussalam.sch.id. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, tempat santri berprestasi dan berpribadi Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'di. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang di kajian Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, mandiri. Alhamdulillahirabbil alamin, telah hadir narasumber kita di kajian Mutiara Jumat edisi kali ini, yaitu Kepala Sekolah PAUD IT Baitus Salam 2, yakni Ustadzah Erni Yuli Astuti SPD. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadzah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Pemirsa dimanapun berada, tema pada kajian Mutiara Jumat edisi kali ini bertema tentang parenting anak pada usia dini. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita menyimak dan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadzah Erni. Silahkan Ustadzah. Terima kasih Ustadzah Lintang yang telah memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kesehatannya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan, keringanan langkah untuk menyimak kajian Mutiara Jumat pada pagi hari ini. Dan tak lupa salam dan sholawat kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah pada berikutnya hingga yaumul akhir nanti. Amin. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tips anak cerdas menggunakan metode Islam. Yang pertama, jangan biarkan anak tidur setelah subuh. Dari riwayat Muslim, jangan kamu tidur setelah salat subuh hingga kamu membaca Al-Quran atau melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ada alasan yang mungkin kita bisa ambil supaya kita tidak membiasakan tidur di waktu subuh. Yang pertama, waktu yang berharga. Di waktu pagi itu kita diberikan waktu yang berharga untuk banyak beraktivitas. Kita bisa berzikir, membaca Al-Quran, dan lain-lainnya. Yang kedua, menghindari kebiasaan buruk. Jadi menghindari kebiasaan buruk karena di waktu pagi kita melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa kita lakukan yang bernilai positif. Jangan kita lakukan yang malah kita mematikan potensi kita dengan tidur di waktu subuh. Setelah subuh. Yang ketiga, menguatkan produktivitas. Jadi kalau kita untuk di waktu subuh kita tidur, itu malah mematikan produktivitas kita dalam kegiatan keseharian kita. Dengan aktivitas-aktivitas yang kita tidak melakukan di waktu subuh, jadi kita tidak akan merasa kurang semangat seperti itu. Terus yang selanjutnya, yang kedua, sarapan antara pukul 5 diawali dengan buah. Jadi kita motivasi
anak-anak kita dengan sarapan dan diawali dengan buah. Dan itu tidak mudah bagi kita sebagai orang tua untuk memberikan motivasi orang anaknya untuk kita mau buah. Karena selama ini anak-anak sukanya makanan instan, siap jadi, siap saji, dan seperti itu. Jadi kita motivasi kepada orang tua, teman-teman supaya untuk sarapannya jangan instan-instan. Jadi kita untuk membentuk anak yang sehat sampai di kedepannya nanti kita motivasi anak-anak harus mau dengan makan buah gitu. Terus yang ketiga, jam 7 sampai jam 10 waktu belajar yang efektif dan yang baik buat anak usia dini. Di dunia pendidikan kita sudah banyak menemui sekolah-sekolah, ada SPS, ada TPA, ada TK, dan itu semuanya bisa kita gunakan untuk bisa belajar di situ. Jadi kita di Baitus Salam kita sudah ada layanan yang dari 0 bulan sampai usia 6 tahun di usia anak usia dini. Jadi kita bisa gunakan layanan itu, kita bisa daftarkan, masukkan anak-anaknya kita. Waktu anak bisa cerdas sejak usia dini dengan masukkan di lembaga-lembaga yang mungkin bisa terpercaya, bisa kita gunakan untuk perkembangan peserta didik kita atau anak kita untuk menstimulasi sesuai usia-usia yang sudah kita punyai. Baik Ustazah Erni, Masya Allah materi yang disampaikan sangat bermanfaat bagi kami, tentunya pemirsa yang sedang menyimak pada kajian Mutiara Jumat edisi kali ini. Ya, baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan kembali lagi setelah iklan yang satu ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada pemirsa yang masih setia pada acara kajian Mutiara Jumat edisi kali ini. Baik, kita akan melanjutkan pada sesi selanjutnya tentang parenting anak usia dini yang akan disampaikan oleh Ustazah Erni. Silakan Ustazah. Kita lanjutkan pemirsa yang berbahagia, ayah bunda, untuk sesi selanjutnya yang kita lihat tips anak cerdas menggunakan metode Islam. Yang keempat yaitu jam 5 sampai jam 7 malam untuk belajar dan diawali dengan mandi. Karena kita di lereng Merapi kebanyakan yang di sana kita motivasi anak-anak kita dengan diawali dengan menunggu waktu maghrib kita mandi. Karena mandi wujud kita untuk kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi monggo orang tua, wali atau ayah bunda, kita motivasi anak kita untuk senantiasa membersihkan diri dan kita untuk menunggu waktu maghrib dan isya. Kita dampingi anak kita dengan maghrib mengaji. Dengan adanya maghrib mengaji itu bukan waktu yang quality time buat orang tua. Kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Bisa untuk mengaji bareng, bisa untuk sharing buat anak kita keseharian di sekolah itu ada apa aja. Kita bisa sharing di situ. Jadi maka anak akan mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan keluh kesahnya di sekolah itu, apa yang didapatkan di sekolahan. Itu. Untuk yang selanjutnya yang kelima yaitu membiasakan tidur tepat waktu, tidur awal. Jadi kita biasakanlah anak-anak kita untuk tidur awal waktu dengan tidak mudahnya anak gampang nek bobok pegangi HP dan seperti itu. Kita motivasi anak kita dengan kita dampingi orang tua, ayah bunda mau kerjasamanya. Kalau waktu istirahat, waktu malam, udah waktu setelah isya kita dampingi anak kita di kamar tidurnya, kita dampingi dengan adanya buku cerita, dengan adanya kita doakan dengan Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Insya Allah anak kita akan kita gampang untuk kita arahkan. Ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di ibu ayahnya, seharian mengecewakan atau bikin gemes, anak yang aktif bikin Masya Allah, anak yang kecil itu dia mudah kita arahkan. Maka kita dengan minta bantuan kepada Allah dengan doa, setiap doa, apalagi seorang ibu adalah kata-kata adalah doa. Maka kita selalu berucap positif kepada anak kita dengan ucapan positif, maka anak kita pun akan dibantu dengan Allah, akan digerakkan hatinya, akan mudah untuk kita mengajak anak-anak kita untuk senantiasa dekat dengan Allah dan kita mudah untuk mengarahkan. Nah, tadi ini ada 5 tips untuk yang bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari ayah bunda. Jadi kita jangan gampang mengeluh, gampang menyerah tentang anak-anak kita yang memang sekarang Masya Allah tantangan yang di dunia nyata ini sangat luar biasa. Ini tadi ada 5 tips yang mungkin ayah bunda bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang mungkin saya sampaikan pada hari yang pertama tadi adalah jangan biasakan tidur habis subuh. Yang kedua, sarapan anak antara pukul 5 dengan diawali dengan buah. Yang ketiga, jam 7 sampai jam 10 waktunya belajar. Yang keempat, jam 5 sampai jam 7 waktunya untuk belajar dengan diawali dengan mandi. Yang kelima, membiasakan tidur tepat waktu. Itu tadi tips 5 yang bisa kita pakai untuk supaya anak cerdas dengan metode Islam. Mungkin ini saja dari saya. Kurang lebihnya saya maaf. Semoga bermanfaat bagi ayah bunda. Kekurangan datanya dari saya sendiri dan kebenaran datanya dari Allah SWT. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustazah Erni telah mengisi kajian pada hari ini dengan 5 tips anak cerdas menggunakan metode Islam. Ya, baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Erni karena sudah berkenan mengisi kajian Mutiara Jumat pada edisi kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian Mutiara Jumat edisi selanjutnya di pekan depan. Tentunya dengan narasumber yang tidak kalah keren lainnya yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.